Oke, selamat malam, selamat pagi, atau selamat siang untuk semua yang menonton video ini, terutama untuk Pak Roland. Sebenarnya video ini adalah review dari tiga tugas satu yang kemarin diberikan, yaitu tujuan utamanya adalah gimana Windows atau OS klien dapat mengakses Samba server atau sharing file memakai Samba dengan menggunakan nama host yang ada atau nama PC. Nah, settingannya apa aja? Saya akan menunjukkannya satu persatu. Kita akan mulai dari Ubuntu servernya dulu. Uh, nah, ini untuk pertama saya akan menunjukkan settingan API yang saya pakai. Nah, di settingan IP-nya nah, saya mau memakai IP statik di mana IP-nya adalah 192.168.1.2. Nah, ini untuk IP server. Kemudian yang setting yang saya lakukan juga adalah pada DHCP server, yaitu nah, untuk settingannya sangat sederhana. Nah, ini di mana subnetnya adalah 192.168.1.0, netmasknya 255.255.255.0, option routers, ini adalah IP untuk router, dan 192.168.1.1. Nah, ini IP ini akan didapatkan oleh router. Dan range subnetnya hanya dari 192.168.1.1 dan sampai 192.168.1.2. Nah, selanjutnya adalah config sambanya. Nah, untuk setting sambanya sangat sederhana juga, di mana untuk settingan globalnya adalah workgroup, server string, Samba server, dan net BIOS-nya sesuai dengan hostname saya, yaitu nflow. Dan security kita memakai keamanan user. Kita tidak memakai DNS proxy. Dan ini untuk settingan sharing filenya, di mana path-nya adalah di Samba share. Browsable yes, writable yes, guys oke yes, read only tidak, karena kita akan mengedit atau memindahkan atau memodifikasi file yang ada di server. Dan untuk user yang dipakai juga adalah user yang ada di server, yaitu nflow. Nah, untuk hostnya sendiri nah, di sini 192.168.1.2 dan namanya nflow sesuai dengan net BIOS-nya tadi juga. Untuk folder share-nya sendiri ada di sini, di mana saya menyimpan aset sesuai dengan settingan tadi. Nah, ada di sini. Nah, udah ada beberapa file test.txt. Nah, file ini saya akan buka melalui Windows Client. Nah, untuk settingan di Ubuntu server sendiri sampai di sini. Selanjutnya adalah MikroTik. Saya memakai router MikroTik dengan nomor versi kalau tidak salah 6.4.5.9. Nah, agar mempermudah settingan, saya memakai Winbox di server, klien maksudnya. Kecil sekali. Wow.
Bentar. Welcome. Nah, saya skip tadi karena loadingnya agak lama. Kemudian untuk ini saya menggunakan Winbox. Nah, di sini saya sudah menghubungkan dengan Mikrotik 1. Kita akan melakukan settingan satu-satu. Nah, yang paling atas saya akan connect. Untuk di Mikrotik 1 settingannya ada yang pertama itu adalah DHCP client. Nah, di sini saya sudah buat. Nah, DHCP-nya saya menggunakan interface Ether 2. Nah, untuk statusnya sendiri kita sudah mendapatkan IP-nya dari server tadi, DHCP server. Nah, kita sudah mendapatkannya. Kemudian untuk selanjutnya adalah konfigurasi IP statik untuk PPOE server. Nah, untuk IP-nya sendiri saya sudah tambahkan yaitu 172.16.0.1/16. Kemudian PPOE server saya sudah buat juga. Nah, sudah tambahkan. Nah, untuk interface-nya kita menggunakan Ether 1 dan service name-nya Enflow. Yang lainnya dibiarkan default. Kemudian untuk menampung IP-nya saya membuat IP pool dengan range-nya berkisar dari 172.168.16.0.2 sampai 5. Seperti ini. Kemudian untuk profil PPP-nya adalah ini. Nah, pool yang tadi kita pakai di profil sini biar bisa diakses oleh PPOE client, PPPoE client. Nah, kemudian di secretnya juga kita membuat akun. Nah, nanti akun ini akan dipakai untuk terhubung antara Mikrotik 2 sama ini, Mikrotik yang pertama. Nah, saya juga membuat net rules untuk firewall maksudnya. Nah, dengan chain-nya SRC net, dengan output interface-nya Ether 1, dengan action-nya masquerade, dan lainnya dibiarkan default. Nah, saya akan mencoba ping untuk ke server, dimana IP server 192.168.1.2. Nah, berhasil. Oke. Nah, untuk ini sendiri sudah selesai untuk settingan Microsoft pertama, Mikrotik pertama maksudnya. Nah, selanjutnya saya akan melakukan menunjukkan settingan saya untuk Mikrotik yang kedua. Kita hubungkan dulu. Nah, seperti tadi juga saya akan menggunakan Winbox. Nah, sudah ketemu yang paling atas. Nah, untuk Mikrotik kedua sendiri tidak terlalu banyak karena ini hanya seperti ini udah mendapatkan IP dari Mikrotik yang pertama tadi. Terus kita akan mengecek IP lokal untuk PPOE client. Untuk client maksudnya, untuk Windows-nya. Nah, saya sudah membuat IP untuk client dengan 192.168.2.1. Nah, ini dapat dari pool IP DHCP client yang tadi. Nah, ini IP statiknya untuk router. Nah, ini yang didapatkan dari PPOE server yang tadi. Nah, IP-nya dapat .5. Nah, ini network yang PPOE tadi. Terus yang selanjutnya adalah interface PPOE client. Nah,
kita dial out-nya, kita masukkan user yang tadi telah dibuat dan password yang seperti yang tadi. Nah, hanya itu saja yang disettingannya. Kemudian saya juga melakukan settingan untuk firewall-nya sama seperti yang tadi. Actionnya masquerade. Dan yang berbedanya di out interface-nya kita memakai PPP-oe out 1 yang seperti yang sudah dibuat. Untuk mengetesnya, saya akan melakukan ping ke router 1. 92.168.1. Oke, berhasil. Nah, selanjutnya saya akan melakukan settingan untuk menyesuaikan IP client menggunakan IP static. Nah, ini dimana gateway-nya adalah IP router dan kita men-setting IP 192.168.22 untuk client. Nah, saya akan melakukan ping ke server untuk menguji coba. Nah, IP server adalah 1.2. Nah, berhasil. Kemudian untuk terkonek dengan Samba saya memanfaatkan host yang ada di Windows. Settingannya ada di Windows System 32. Driver etc host. Nah, ada di sini saya menyesuaikan dengan IP server dan hostname yang ada di server. Kemudian saya akan mencoba connect. Nah, di sini sudah ada ya di komputer. Sebenarnya kalau kita mau connect juga bisa melakukan dengan Map Network Drive. Nah, seperti ini. Cuma karena saya sudah berhasil mengkonekkan. Nah, ada di sini kita bisa lihat share dengan nama yang saya sudah buat tadi di sampahnya, yaitu share dengan nama hostname, ini nama komputernya. Nah, kita disuruh memasukkan password, login menggunakan user yang ada di Ubuntu-nya. Nah, untuk melihat, nah ini saya akan mencoba mengeditnya. Saya akan mencoba berkomunikasi dengan server. Sorry. Nah, ini Ubuntu servernya. Coba kita nano. Nah, dapat. Kita mencoba berkomunikasi dengan klien. Nah, kemudian saya akan mengeceknya lagi di Windows. Nah, sudah ada. Halo klien, kabar saya baik, Samba service oke. Nah, ini tandanya berarti Samba service-nya berhasil dengan akses menggunakan nama PC-nya. Nah, terima kasih sudah menonton videonya sampai di sini saja. Sampai ketemu di video berikutnya.